Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu kembali dengan channel Tukang Gambar. Channel yang membahas berbagai kisah, tragedi dan juga kasus yang pernah ramai diberitakan di Indonesia. Dan pada video kali ini, Tukang Gambar akan menceritakan salah satu kisah yang cukup mengerikan, di mana ada seorang pria yang nekat menghabisi nyawa temannya sendiri karena terlibat kasus perselingkuhan. Kejadian ini terjadi di daerah Blitar, Jawa Timur. Adi Suwito, atau yang kerap disapa Garong, adalah seorang pria yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh lepas, yang tentu saja penghasilannya tidak menentu. Dan untuk menambah penghasilan sang suami, istri dari Garong, yaitu Lili Sugiyarti, membuka usaha sampingan sebagai tukang pijat. Tidak ada yang aneh dari kehidupan pasangan suami istri ini. Semuanya tampak normal, layaknya sebuah keluarga pada umumnya. Hingga pada suatu hari, Garong mulai menaruh rasa curiga terhadap salah satu pelanggan pijat istrinya. Pria itu bernama Wagiman, yang sebenarnya adalah tetangga dan juga teman dari Garong sendiri. Garong merasa curiga, sebab Wagiman datang untuk pijat hanya pada siang hari saja, yang berarti pada saat Garong sedang pergi bekerja. Wagiman diketahui adalah pria yang sudah lama tidak memiliki pasangan, dan tinggal menumpang dengan kakaknya, yaitu Gimo. Sehari-hari Wagiman bekerja sebagai pemulung. Biasanya Wagiman akan pergi mencari barang-barang rongsokan dengan mengendarai becak motor miliknya. Nah, kebiasaan Wagiman yang kerap datang ke rumah Garong untuk pijat ini seringkali menjadi bahan gosip tetangganya. Baik Wagiman ataupun Lili sebenarnya juga mengetahui bahwa mereka sering menjadi bahan gosip para warga. Namun keduanya seolah tidak peduli dengan hal tersebut. Sampai pada suatu hari, seorang warga mengadukan hubungan Lili dan Wagiman kepada Garong, yang kebetulan saat itu sedang bekerja. Mendengar laporan kurang menyenangkan tersebut, Garong yang emosi lantas pulang ke rumahnya dengan rasa marah. Selama perjalanan pulang, Garong juga sempat teringat akan kebiasaan istrinya yang kerap terlihat sedang teleponan saat malam hari. Namun entah dengan siapa ia berteleponan. Sesampainya di rumah, tanpa basa-basi, Garong langsung menanyakan kepada istrinya, dengan siapa ia sering berteleponan saat malam hari. Awalnya Lili hanya diam dan tidak mau memberikan jawaban apapun. Namun setelah terus didesak oleh Garong, akhirnya Lili mengaku bahwa selama ini ia sering berteleponan dengan Wagiman. Mendengar jawaban istrinya, Garong yang emosi langsung mengambil ponsel istrinya. Dan betapa terkejutnya Garong saat mengetahui bahwa ternyata terdapat banyak foto-foto Wagiman di dalam ponsel istrinya tersebut. Tanpa menunggu lama, Garong yang emosi langsung menemui Wagiman. Keduanya kemudian terlibat adu mulut. Namun saat itu emosi keduanya masih bisa diredam. Dan akhirnya permasalahan saat itu masih bisa diselesaikan dengan musyawarah. Saat itu Wagiman berjanji tidak akan mengganggu Lili dan juga keluarganya lagi. Awalnya Garong percaya dengan janji Wagiman. Namun sekitar bulan Oktober 2023, Garong kembali mendapati istrinya yang masih berhubungan dengan Wagiman. Hal itulah yang kemudian kembali memantik pertengkaran antara Wagiman dan Garong. Bahkan perselisihan kali ini membuat Lili terpaksa harus mengungsi ke rumah orang tuanya. Dan akhirnya, pada tanggal 23 Oktober 2023, kejadian mengerikan pun terjadi. Entah mendapat ide dari mana, malam itu Wagiman kembali menghubungi Garong dan menantang untuk berduel sebagai laki-laki. Mendengar hal tersebut, Garong sempat bingung, namun akhirnya menyetujui tantangan dari Wagiman tersebut. Sebenarnya Garong sempat curiga jika Wagiman telah merencanakan niat buruk. Karena itulah, saat berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan, Garong sempat mengambil sebuah besi panjang sebagai senjata untuk berjaga-jaga apabila Wagiman bertindak kelewatan. Singkat cerita, keduanya kemudian bertemu di sebuah areal persawahan di desa mereka. Kedua laki-laki itu sempat adu mulut, sebelum kemudian aksi mereka tersebut dihentikan oleh suara dering ponsel milik Wagiman. Rupanya saat itu, Lili kembali menghubungi Wagiman. Melihat hal tersebut, Garong langsung merebut ponsel itu.
Wagiman yang tidak terima ponselnya diambil, kemudian menyerang Garong dengan sebuah gunting. Namun sayang serangannya meleset. Hal tersebut membuat emosi Garong semakin memuncak. Tanpa aba-aba, Garong lantas mengayunkan besi panjang yang dibawanya ke arah Wagiman. Setelah beberapa kali menerima pukulan besi panjang milik Garong, Wagiman akhirnya tumbang bersimbah darah. Melihat Wagiman yang tidak lagi bergerak, Garong lantas membuang becak motor milik Wagiman ke dalam parit sawah. Begitu pula dengan jasad Wagiman yang ia buang lebih jauh ke dalam areal persawahan. Keesokan harinya, kakak dari Wagiman, yaitu Gimo, merasa khawatir sebab adiknya yang tidak pulang sejak semalam dan akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi. Di saat yang sama, seorang warga datang ke rumah Gimo dan mengabarkan bahwa becak motor milik Wagiman ditemukan di dalam sebuah parit di areal persawahan. Pihak polisi yang mendapat laporan kehilangan juga langsung bergerak cepat pada saat itu, hingga akhirnya berhasil menemukan jasad Wagiman. Mereka juga langsung melakukan olah TKP dan juga bergerak mencari siapa pelaku kasus pembunuhan tersebut. Hingga akhirnya, melalui keterangan warga, diketahui bahwa malam itu, Wagiman sempat bertemu dengan Garong. Dan sebelumnya, keduanya memang sudah terlibat masalah. Dari situlah pihak kepolisian lantas melakukan penangkapan terhadap Garong. Di hadapan polisi, Garong juga mengakui perbuatannya. Namun ia membantah telah melakukan pembunuhan tersebut dengan sengaja. Karena menurutnya, saat itu ia hanya membela diri dari serangan Wagiman. Akibat aksinya tersebut, Garong kemudian diadili dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dan itulah kisah dari kasus pembunuhan keji ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, agar tidak saling usik atau mengganggu kerukunan keluarga orang lain. Sekian video dari Tukang Gambar, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.